Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan presentasi tugas kelompok kami dengan judul Asuransi Syariah. Sebelum masuk pada materi pembahasan utama, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, Dia Riza Yustika, Muhammad Ihwanuddin, Divani Salsabila, dan dengan saya Ayu Sinta. Selanjutnya, definisi asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan bentuk perlindungan keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip ini menekankan keadilan, saling tolong-menolong, dan larangan unsur riba serta spekulasi. Sejarah dan perkembangan asuransi syariah di dunia. Asuransi syariah bukanlah konsep baru. Prinsip-prinsipnya sudah diterapkan sejak zaman Rasulullah. Namun, perkembangannya mengalami peningkatan signifikan pada abad ke-20 dan terus berkembang di seluruh dunia. Baik, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Divani Salsabila akan melanjutkan presentasi dari prinsip dasar asuransi syariah. Tidak adanya unsur riba, yaitu asuransi syariah melarang penggunaan riba dalam segala bentuk transaksi. Ini berarti pembayaran premi tidak melibatkan unsur bunga atau keuntungan tambahan yang dikenakan kepada peserta. Lalu, kepemilikan bersama atau mudharabah. Prinsip mudharabah menciptakan hubungan kerjasama antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Keuntungan yang dihasilkan dari investasi diperbagikan sesuai kesepakatan awal. Lalu yang ketiga ada prinsip keadilan dan saling tolong-menolong. Asuransi syariah menekankan nilai keadilan dan saling tolong-menolong di antara peserta. Prinsip tahun mendorong kolaborasi dan dukungan dalam mengatasi resiko bersama. Lalu yang selanjutnya, larangan spekulasi atau maisir dan keberuntungan tak terduga atau gharar. Asuransi syariah melarang unsur spekulasi dan ketidakpastian berkelebihan dalam transaksi. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik maisir atau perjudian dan gharar, ketidakpastian yang berlebihan. Next. Perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Yang pertama, perbedaan dalam prinsip-prinsip dasar. Asuransi konvensional yang pertama menggunakan prinsip riba dalam investasi. Lalu profit dan kerugian tidak selalu dibagi secara adil secara antara perusahaan dan pemegang polis. Dan yang ketiga, premi bisa mengandung unsur bunga. Lalu dalam asuransi syariah, yaitu yang pertama melarang unsur riba dan memastikan investasi sesuai dengan prinsip syariah. Lalu keuntungan dan kerugian dibagi secara adil sesuai prinsip mudharabah. Dan yang terakhir, premi dibuat tanpa unsur bunga. Lalu ada contoh produk asuransi konvensional dan syariah. Kalau asuransi konvensional, yaitu yang ada asuransi jiwa konvensional dengan premi berbunga, dan juga ada polis asuransi properti konvensional. Lalu untuk asuransi syariah, takaful jiwa syariah dengan prinsip keadilan dan pembagian surplus. Lalu asuransi properti syariah tanpa unsur riba dalam polis. Next. Perbedaan dalam pengelolaan dana dan investasi. Yang pertama, asuransi konvensional. Dana yang diinvestasikan dalam instrumen konvensional dan mungkin melibatkan unsur riba. Lalu, keuntungan dapat diinvestasikan tanpa memperhatikan kepatuhan syariah. Kalau asuransi syariah, dana diinvestasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menghindari instrumen yang melibatkan riba, alkohol, atau industri yang diharamkan. Lalu juga keuntungan dihasilkan melalui investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lalu, kejelasan dan transparansi dalam asuransi syariah. Kalau asuransi syariah itu menerapkan prinsip keadilan dan transparansi dalam sebuah transaksi. Kejelasan dan transparansi dalam asuransi syariah. Asuransi syariah ini menerapkan prinsip keadilan dan transparansi dalam semua transaksi. Lalu, pemegang polis terlibat dalam keputusan investasi dan mendapatkan laporan yang jelas mengenai hasil investasi.
Baik, saya Muhammad Ikhwanuddin akan melanjutkan kembali presentasi mulai dari slide nomor 7. Produk asuransi syariah. Yang pertama yaitu asuransi jiwa syariah, memberikan perlindungan finansial kepada ahli waris dalam bentuk klaim atau santunan dengan prinsip keadilan dan kepatuhan pada syariah. Yang kedua, asuransi kesehatan syariah, menawarkan perlindungan terhadap biaya perawatan kesehatan dengan menggunakan prinsip saling tolong-menolong dan transparansi. Yang ketiga, asuransi properti syariah. Dalam hal ini, asuransi properti syariah melindungi properti seperti rumah, rumah tinggal, rumah kantor, rumah toko, dan bisnis dari risiko kerusakan atau kehilangan tanpa melibatkan unsur riba dalam polis. Yang keempat, produk-produk inovatif. Mengembangkan terus-menerus produk-produk baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti asuransi pendidikan, asuransi perjalanan, dan juga asuransi-asuransi yang lainnya. Next. Keunggulan asuransi syariah. Dalam hal ini kami akan menerangkan keunggulan-keunggulan asuransi syariah. Yang pertama, yaitu kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, memberikan jaminan kepatuhan terhadap ajaran Islam, menjadikan asuransi syariah sebagai pilihan bagi individu yang mengutamakan prinsip-prinsip dan juga norma agama. Yang kedua yaitu pembagian keuntungan kepada pemegang polis. Dalam hal ini prinsip mudharabah memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari investasi diinvestasikan kembali kepada pemegang polis. Yang ketiga yaitu pengelola risiko lebih transparan, menyediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai cara risiko dikelola dan bagaimana keuntungan dibagi antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Next, tafakul sebagai bentuk asuransi syariah. Dalam slide ini kami akan menjelaskan pengertian tafakul dan juga struktur tafakul sendiri. Yang pertama, pengertian tafakul. Tafakul adalah bentuk asuransi syariah yang melibatkan kerjasama dan saling tolong-menolong antar peserta. Namun untuk struktur tafakul sendiri, yaitu peserta membentuk sebuah pool dana bersama untuk melindungi diri mereka dari risiko tertentu. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan awal. Struktur tafakul mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan keberkahan. Untuk selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan kami, Saudara Riza. Terima kasih. Slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keunggulan asuransi syariah. Partisipasi dalam investasi berbasis keberkahan, pemegang polis berpartisipasi dalam investasi yang mengikuti prinsip-prinsip keberkahan dan etika Islam, memastikan kepatuhan pada nilai-nilai moral. Pembagian keuntungan atau surplus. Keuntungan yang dihasilkan dari investasi dan pengelolaan dan bersamaan dibagikan kepada pemegang polis sebagai bagian dari prinsip keadilan dalam mudharabah. Kemudahan proses klaim. Proses klaim pada asuransi syariah cenderung lebih mudah dan transparan dengan penyelesaian yang cepat dan adil. Kekurangan asuransi syariah. Terbatasnya pilihan produk. Produk asuransi syariah belum seberagam seperti produk asuransi konvensional, terutama dalam produk spesifik dan inovatif. Tingkat premi yang mungkin lebih tinggi. Beberapa produk asuransi syariah mungkin memiliki premi lebih tinggi dibanding dengan produk konvensional karena prinsip keberkahan dan ketentuan distribusi surplus. Keterbatasan pilihan investasi. Keterbatasan pada jenis-jenis investasi tertentu karena harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dapat membatasi opsi investasi. Ini mungkin mempengaruhi tingkat keuntungan yang dapat diperoleh. Selanjutnya, ringkasan poin-poin penting. Yang pertama, prinsip-prinsip asuransi syariah. Transparansi, partisipasi aktif, dan keadilan dalam pembagian keuntungan. 2. Keunggulan asuransi syariah.
Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, pembagian surplus, partisipasi dalam keputusan investasi, dan kejelasan klaim. 3. Tantangan dalam pengembangan, kesadaran masyarakat, regulasi pemerintah, dan edukasi yang diperlukan. Mengapa asuransi syariah penting? Yang pertama, memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. 2. Mendorong kepatuhan dan partisipasi aktif pemegang polis. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.